sahabat budaya Palembang Darussalam. Mari kita simak wawancara budayawan Sumatera Selatan Febri Alintani bersama para seniman lukis berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mengawali tahun 2021 ini di Punti Kayu memulai kegiatan kreativitas seni rupa, seni lukis. Nah, kawan-kawan pelukis itu mendukung kegiatan-kegiatan di Punti Kayu dalam Festival Art Punti Kayu ya. Festival Art Kayu. Dan di kiri kanan saya sudah ada pelukis-pelukis yang insya Allah akan berkesinambungan dalam membuat kreativitas kesenian di Punti Kayu. Di kiri kanan saya ada 4 pelukis yang sudah cukup punya track record yang baik dalam dunia seni lukis. Ada Marta Astra Adinata, ada Edi Fahyumi, Rudi Marianto, ada Koko. Para pemirsa, kita akan berbincang-bincang sedikit dengan para pelukis yang meramaikan Punti Kayu ini. Dan ini sebenarnya diawali dengan pertemuan antara Punti Kayu dengan komunitas pada hari 9. Dan ada Marta dan memang kita punya rencana untuk mendukung program-program Punti Kayu terutama dalam bidang kesenian dan kebudayaan. Mudah-mudahan Punti Kayu juga bisa menjadi taman wisata yang edukatif ya. Di samping taman wisata, hutan wisata ya, tapi dia mengedukasi baik dari lukisan maupun dari kebudayaan di Sulawesi Selatan. Baik, kita coba berbincang dengan Marta dulu ya. Apa maksud dan tujuan dari kegiatan hari ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kita untuk mengadakan kegiatan ini diawali di perbincangan ringan dengan pengelola Punti Kayu. Bagaimana untuk meningkatkan minat wisata di Kota Palembang dan ada edukasi seni budaya di situ. Maka saya tawarkan ada suatu tempat bagaimana kalau kita di sini buat pameran lah dalam lukisan yang bercerita tentang alam yang ada di sini, yang ada di Punti Kayu. Nah, dari situ kita pilih-pilih tanggal mengawali mungkin untuk menyemangati di 2021. Kita buatlah di sini pameran. Dan kita panggil teman-teman yang mau bergabung di sini. Maka mereka tertarik dan mendukung sekali ide-ide itu. Dan pengelola Punti Kayu sendiri, Pak Radin Aska, mau menyiapkan tempat ini. Silakan dipakai untuk dibuat pameran ataupun nantinya ke depannya juga mereka tetap minta bantuan tentang seni dan budaya. Mungkin di sini akan berkembang, bukan hanya sebatas ini aja, bukan hanya sebatas pameran seni rupanya ya. Mungkin nanti lebih berkembang lagi dari mungkin UKM nantinya bisa masuk, kerajinan-kerajinan dari kawan-kawan. Dan saya juga berterima kasih Punti Kayu sudah memberikan ruang. Sudah memberikan ruang, kenapa tidak kita manfaatkan? Maka saya ada kawan-kawan yang satu pemikiran untuk bergabung di sini. Ada orang berapa yang ikut? Ada 10 orang. 10 orang. 10 orang itu 3 perempuan. 3 perempuan. Nah, ini yang sangat saya tertarik. Siapa juga. saja perempuan itu? Perempuan itu ada yang Marmin, ada Nita, terus satu lagi Novi. Yang 2 laki-laki? Ya, 3 perempuan itu. 3 perempuan ini kan 5 nih. 4 yang lain. Yang lainnya laki-lakinya ada Samsul Ma'ruf, Jaya, terus ada Koko, Arianto, Rudi Marianto, Edi Bayuni, saya sendiri. Jadi 7 orang laki-laki. Nah, kami mempersiapkan ini dengan secepat mungkin. Secepat mungkin. Secepat mungkin. Jadi tempat ini kami bersihkan sampai bisa tidur-tidur ini boleh.
Ini kan situasi COVID ya. COVID itu ya. Karena situasi COVID, jadi kita tetap prokes. Kita menjaga juga itu karena aturan mungkin itu harus kita patuhi. Jadi inilah yang sudah kami lakukan untuk pergerakan seni budaya khususnya seni rupa di tahun 2021 mengawali. Mudah-mudahan ini kebangkitan, ya, awal kebangkitan yang baik untuk dunia seni rupa di Amin. Kota Di Palembang, Kota Palembang dan di Sumatera Selatan. Nah, itulah semuanya. Baik, Edi Payuni ada tanggapan? Sedikit ya. Ya. Jadi di samping arti yang sudah dikatakan oleh Mas Astra, salah satunya itu mungkin memperkenalkan dunia seni rupa, terutama seni lukis kepada masyarakat. Nah ini yang masih ada kesenjangan barangkali ya, mungkin di situ. Ini di awal tahun 2001 di Kayu sama seperti harapan Saudara Marta. Ke depan akan terus berlangsung event-event yang seperti ini agar masyarakat itu tidak kagok atau canggung dengan dunia seni rupa. Jadi antara pelukis dan apresiat bisa berinteraksi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ya. Nah, kalau kita melihat dari tempat wisata di Jakarta, umpamanya di Ancol, ya kan? Di sana kan ada pasar seni. Memungkinkan tidak ini dijadikan semacam pasar seni di Ancol, Rudi? Terima kasih. Saya masuk ke Putih Kayu ini diajak teman Pak Edi dan Pak Manta. Imajinasi saya berkembang sangat kencang ya. Jadi seperti sinyal yang baru. Masuk adrenalin juga berkencang. Ya. Jadi ketika melihat hutan ini kan hutan yang kuno lah ya. Nah, kayu-kayu pinus ditanam oleh Udah berapa tahun? Udah puluhan tahun lebih ya. Ya. Dan ini sangat menarik sekali, terutama untuk objek pelukisnya sendiri. Kita masuk ke hutan yang berada di tengah kota Palembang. Nah, jadi ruang ini kalau tidak direspon orang-orang seni rupa yang mau membangkitkan gairah seni rupa itu sendiri, sangat sayang sekali. Harapan kita ke depan di sini ada pasar seni, pasar souvenir. Kita tahu sendiri di Palembang ini susah mencari tempat pasar-pasar seni. Ada juga kerajinan. Banyak sekali kalau kerajinan songket, kerajinan. Pasar seni belum ada sebenarnya ya? Pasar seni belum ada. Ya. Ketika masuk Putih Kayu ini ada isu kita membangun pasar seni di tengah hutan wisata, itu sangat menarik sekali. Kalau di Jogja kita ketemu dengan Kaliurang, dia juga punya hutan pinus dan sebagainya. Ada pasar seni yang katakanlah pasar souvenir ya. Kalau di sini kita bangun galeri, jadi ada kelompok-kelompok kecil yang mau berpameran dan rutin, sangat bagus sekali. Artinya di samping kita mengenalkan budaya seni lukis pada masyarakat, juga edukasi tentang alam, ya. Karena begini, sangat-sangat kecil sekali ya ruang-ruang hijau di kota ini. Ya. Kita lihat Pelataran Jakabaring sudah habis tergarap, ya. Terus di keliling kota Palembang hampir menjadi rawa-rawa yang nantinya akan menjadi perumahan. Nah di sini ini adalah rawa-rawa yang ditimbun. Nah, rawa yang ditimbun. Kalau di sini nih hutan jantung ya, kota. Tepat sekali untuk merespon, untuk berkarya, untuk berapresiasi yang lebih jauh. Misalnya ada pameran instalasi, misalnya nanti kan pesta instalasi di tengah hutan, gitu kan? Aku pernah di Jogja itu punya pengalaman sedikit. Ada musik jazz ya yang digarap oleh seniman-seniman Jogja. Kebenaran tempatnya itu
jarang sekali memakai tempat-tempat yang katakanlah biasa hotel, mall seperti di ruang terbuka gini. Di ruang terbuka. Nah, mereka masuk ke dalam hutan bambu. Di hutan bambu itu ada festival jazz internasional. Nah, imajinasi saya ketika di sini nanti ada festival jazz atau pameran seni rupa yang internasional misalnya ya. Ini angan-angan. Harapan. Ya. Ada pesta instalasi di Punti Kayu, merespon alam. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Jadi kita panggil teman-teman yang performance art, karya-karya instalasi yang merespon tentang alam. Karena isu alam ini menarik sekali dan terus menerus. Nah, terus menerus. Penari masuk hutan, misalnya kan. Asik gitu. Asik. Ya. Bang Tommy masuk hutan, kan pelukis juga masuk hutan seperti pada zaman-zamannya lukisan-lukisan berkembang ada yang namanya pelukis Barbizon. Jadi pada masa impresionis mereka itu meninggalkan studio lari ke hutan untuk mengabadikan hutan itu dengan karya lukis. Akhirnya lahirlah para impresionisme baru. Ya. Aku berharap kota Palembang juga seperti itu. Ya kita mulai dulu untuk kawan-kawan kita yang sudah semangat di sini. Iya. Baik Rudi. Ya ini artinya bukan cuma pasar tapi menjadi ruang kreatif. Ruang kreatif. Kalau saya lihat di Ancol itu kan para pelukisnya berkumpul di sana dan kemudian muncul produktivitas ya, produksi-produksi seni yang dari sana dan bukan tidak mungkin semua yang ada di hutan baik yang orang kira ini bisa dibuang, tapi justru di tangan seniman bisa menjadi sebuah karya, bisa menjadi emas ya. Jadi limbah-limbah misalnya daun-daun putih kayu, buah putih kayu ini pinus ya, batang-batang pinus ini kan bisa di kulit pinus dan lain sebagainya. Saya yakin kalau kita pemirsa kalau kita mendengar tadi Rudi baru masuk sudah berpikirnya sudah tadi kencang katanya. Jadi memang seniman itu harus berpikir liar karena daya kreativitas itu dari berpikir yang liar. Jadi munculnya create ya atau ciptaan-ciptaan yang baru bagi seniman. Nah, sejalan dengan itu, Koko, ini kan menjadi ruang kreatif. Kira-kira dalam imajinasi sekarang ini, apa saja yang bisa kita manfaatkan dalam Punti Kayu ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melihat dari keadaan Punti Kayu ini yang sudah sangat alami sekali, jauh dari hidup kota, cukup menenangkan kalau kita untuk merefleksi diri. Kegiatan yang kita lakukan awal ini kan sebagai suatu langkah kecil di tahun 2021 ini untuk harapan-harapan seperti yang disampaikan kawan-kawan tadi, dengan bergulirnya waktu bergulir pula kegiatan-kegiatan kreatif yang akan kita ciptakan ke depannya dari ide-ide kawan-kawan. Awalnya mungkin adalah sebagai tempat berkumpul para seniman dulu. Jadi satu wadah yang kecil ini kemudian sebagai tempat berkumpul baik teman-teman seni lukis, teman-teman seni musik, teman-teman diskusi sastra di sini bisa kumpul-kumpul di sini karena wadahnya sudah memadai. Tinggal kedepannya mungkin dari pertemuan-pertemuan yang santai akan menimbulkan kreativitas untuk tempat-tempat yang lebih memunculkan ide-ide seni lagi seperti pasar-pasar seni yang kita sebutkan tadi, kios-kios, mungkin juga panggung-panggung seni, sehingga kawan-kawan dari seni musik, dari seni pantomim, kemudian teater itu bisa bersinergi dengan pengelola Kota Punti Kayu ini. Jadi satu destinasi pariwisata, mudah-mudahan setelah COVID ini bisa kita atasi bersama, akan menjadi salah satu destinasi wisata. Jadi selain mereka berkunjung ke tempat lain, ke Punti Kayu bisa menikmati pasar seni, bisa menikmati panggung teater, bisa menikmati panggung musik atau sendera tari. Jadi cukup terpadu lah, sehingga pihak pengelola pun akan mendapatkan manfaat dari kehadiran para seniman di Punti Kayu ini. Bukan hanya kesannya kita
memanfaatkan pengelola putih kayu, tapi kita bersinergi. Iya. Bersinergi dengan pengelola, bersinergi dengan alam, Iya. bersinergi juga dengan para Simbiosis mutualisme Iya. ya, kerjasama yang sama-sama menguntungkan. Jadi putih kayu dapat manfaat dan para seniman juga bisa wadah untuk ruang kreativitas kita. Nah, selain dari lukisan, ada berapa lukisan dari 10 peserta tadi? Ada lebih kurang 25 karya lukisan. 25 karya lukisan. Dan juga saya lihat ada bonsai ya. Bonsai ada. Bonsai ini siapa saja yang ikut bonsai? Seni bonsai ini dari Pak Arifin. Pak Arifin ya. Bonsai. Ada juga karya Rudi. Tanaman hias. Jadi memang dari sono. suasana putih kayu, artinya temanya sudah ada ini ya. Iya. Tema hutan dan alam. Tinggal membuat tema itu supaya bisa Menjual putih kayu. menjual putih kayu, sekaligus juga memanfaatkan ini, memanfaatkan apa yang ada di putih kayu, termasuk suara burung yang kita dengar, ya kan? Suara burung dan pinus dan lain sebagainya. Harapannya ke depan biar tetap bersinergi antara pengelola hutan wisata Putih Kayu dengan kawan-kawan seniman yang sudah ada sekarang ini. Semoga ke depannya itu bisa berlanjut dengan lebih wah lagi dari sini. Baik. Baik para pemirsa, demikian perbincangan kita di Putih Kayu Art Festival pada hari ini, dan tentu kita semua berharap di kota Palembang yang katanya sudah kota internasional ini akan lebih maju kalau berbagai sektor itu ada, termasuk sektor kebudayaan, sektor wisata, dan pasar seni itu bagian yang penting dari sektor wisata. Dan ruang kreatif untuk mengelola souvenir-souvenir juga selama ini selain yang sudah ada misalnya songket dan lain sebagainya, tapi kalau kita melihat di Jogja, di Bandung dan lain-lain itu sangat kreatif. Apapun bisa dibuat untuk untuk souvenir. Nah, ini saya kira Putih Kayu yang sudah kaya dengan bahan-bahan ini harus segera kita manfaatkan. Dan kami akhiri perbincangan kita ini. Terima kasih atas perhatian para pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.